Sekarang pukul 3 pagi di Las Cruces, New Mexico, di mana polisi merespons sebuah rumah setelah seorang wanita melaporkan bahwa seorang pria telah ditembak dan dibunuh di halaman belakang. Departemen Kepolisian. Departemen Kepolisian. Kalian tolong. Oke, aku lepaskan kamu ya. Siapa yang menembaknya? Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Di dalam sebuah gudang, petugas menemukan Steven Sanchez yang berusia 34 tahun tewas akibat luka tembak di kepala tanpa ada senjata pembunuh di tempat kejadian. Selanjutnya, salah satu petugas mendapat kesempatan untuk berbicara dengan penelepon 911 mereka. Apakah Anda punya informasi tentang orang-orang yang melakukannya? Ini. Saya pikir namanya Izzy. Izzy. Iya. Cuma pria bernama Izzy. Iya, Izzy. Polisi kemudian mengidentifikasi Izzy sebagai Isaiah Joseph Rea yang berusia 25 tahun yang akan menjadi buronan selama beberapa hari. Kami akan mengejarnya nanti. Namun penyelidik sedang mencari tahu apa yang terjadi di sini. Itu terjadi di sini, kan? Iya. Kamu nggak tahu nama aslinya atau hal-hal seperti itu? Aku nggak tahu. Aku cuma tahu dia temannya ibuku. Kamu tahu nama depannya? Ibuku, namanya... Oke, dan seperti apa penampilannya? Aku tidak tahu, dia di sana. Tidak, tapi Izzy. Izzy, dia tinggi, rambutnya panjang, dia punya seperti... Mereka tampak seperti kilatan petir di wajahnya. Mereka berwarna putih. Dia punya tato di sini, di dalam wajahnya. Seperti huruf X di dalam 4 lingkaran. Aku juga kurang tahu. Dia tinggi, mengenakan kaos abu-abu dan celana olahraga hitam seperti setelan olahraga. Celana olahraga hitam? Apakah dia orang yang berbadan besar? Dan apakah dia berjalan kaki? Apakah dia ada di dalam kendaraan? Dia berjalan kaki? 911 bilang, tersangka laki-laki diidentifikasi sebagai Izzy, tinggi, rambut panjang. Kamu mau bawa dia masuk ke dalam rumah? Tato petir di wajahnya. Di sisi kiri wajahnya. Dia mengenakan kaos abu-abu. Celana olahraga hitam. Iya. Bu, apakah Anda melihat kejadiannya? Tidak. Tidak. Bagaimana Anda mengetahuinya? Dia masuk berlari seolah ingin aku melakukannya. Aku pun bertanya, apa maksudmu? Aku melihat dia membawa pistol dan mengira dia akan berbuat sesuatu padaku. Jadi aku bertanya, apa maksudmu? Dia bilang, kupikir kamu mau aku lakukan. Dan aku tanya, kenapa kamu lakukan? Maksudku, kenapa aku ingin kamu menembak mereka? Aku lari ke sana dengan Izzy. Saat kembali, dia sudah pergi, pintuku terbuka. Jadi tersangkanya masuk ke sini? Iya. Oke. Dia bilang bahwa tersangka masuk dengan berlari. Saya kira kamu mau saya melakukannya, lalu dia tanya, kamu mau saya lakukan apa? Jadi kemudian dia kembali ke sini. Ini kode 30, tapi tidak ada senjata di sana. Jadi karena sepertinya masuknya mungkin, saya tidak tahu, bisa saja dari atas ke bawah, tapi sepertinya dari mulut ke atas. Oh, dia di sana 10-7. Oke, tapi beritahu saya apa yang kita ketahui sejauh ini. Kita hanya tahu ada tersangka pria berlari melewati rumah itu. Dia tidak melihat apa-apa, hanya melihat pria itu lewat. Dia hanya tahu ciri-ciri pria itu. Ada selongsong peluru di sana. Awalnya tampak seperti kode 30, tapi tak ada senjata di sana. Jadi kamu ada di sini lalu dia masuk ke belakang? Iya, tapi mereka ada di sini, mereka sedang nongkrong. Ibuku pergi, jadi kami bersama pacarnya dan mereka hanya nongkrong bersama kami sampai ibuku kembali. Dan
Jadi apa kamu mendengar sesuatu? Aku sama sekali tidak mendengar suara tembakannya di sana. Jadi dia masuk, lalu bilang apa? Dia bilang, aku kira kamu ingin aku melakukannya. Aku kira kamu ingin aku melakukannya. Aku bilang, apa maksudmu? Dan saat aku melihat pistolnya, aku langsung tahu. Aku sudah tahu itu. Jadi saat aku lari keluar, dia langsung kabur. Apakah kamu punya kamera? Iya, tapi aku nggak tahu apakah itu berfungsi. Kameranya ada di kamar ibuku. Kamar itu terkunci, tapi... Apakah itu kamera di sana? Iya, tapi itu tidak terpasang. Ada yang di luar dia bilang ibunya yang punya akses ke sana, tapi dia sendiri tidak yakin apakah itu merekam. Oke. Seorang saksi menyatakan tersangka sudah sekitar 1 jam di rumah sebelum diduga menembak Stephen dan mengira seseorang di rumah itu menginginkan hal itu terjadi. Selanjutnya, seorang saksi lain tiba-tiba muncul dengan beberapa detail mengejutkan yang diduga akan dibagikan. Maksud saya kita tidak bisa sekarang, oke? Saya tinggal di sini. Ada tempat kejadian perkara di sini. Saya akan minta kamu menunggu di trotoar, bro. Tapi kami tidak bisa membiarkan orang lain masuk karena ini adalah tempat kejadian perkara. Baik, kami tidak ingin kamu mengganggu tempat kejadian perkara, atau kami berusaha tetap di luar supaya tidak mengganggu tempat kejadian perkara, agar kami bisa memecahkan kasusnya, benar? Apakah kamu tahu sesuatu tentang ini? Kupikir dia sudah meneleponmu. Iya. Itu anak tiri saya, oke? Dengar ada anak yang sering nongkrong di sini. Dia terganggu, sangat terganggu, dan sangat delusional. Saya bicara sama dia, dia bawa pistol, saya berhasil ambil pistolnya dari dia. Dan saya bicara sama dia. Saya mencoba menyadarkan dan menyarankannya mencari bantuan. Kapan itu terjadi? Itu tadi siang. Apakah kamu tahu namanya? Aku tahu, oh Izzy. Namanya Izzy? Iya, dia tadi bicara tentang pacarnya, bicara sama dia lewat orang lain. Dia cuman... Aku sudah menduga ini akan terjadi. Kamera di kerah bajumu sudah hidup? Iya, kameraku sudah nyala. Kenapa ada... Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku lebih suka bicara tanpa kamera. Aku nggak bisa lakukan itu, bro. Oke. Tapi aku dengan senang hati mau mendengarkan. Ada apa, bro? Dia terganggu. Dia tak bisa bedakan kenyataan. Dia tidak. Dia pikir orang-orang itu bisa berubah bentuk. Aku tidak tahu. Dia ada masalah di kepalanya. Kamu kenal Izzy cukup baik. Yes, bro. Saksi menggambarkan beberapa, bisa dibilang perilaku tidak biasa dari tersangka beberapa saat sebelum tamu tak terduga lainnya muncul di lokasi. Kami tidak bisa membiarkanmu keluar. Hei, aku tahu kamu harus pergi. Aku tahu kamu ingin pergi dan bersantai, oke? Bisakah kamu membantuku? Apa kamu akan kembali ke apartemenmu? Tidak. Oke. Ya ampun. Saya tahu kamu ingin terus masuk ke sistem. Apakah ada cara kamu bisa pergi ke apartemenmu dan mengambil ponselmu supaya kamu bisa memasukkan nomornya? Kita harus tahu apa yang terjadi dan ingin yang terbaik untuk putramu. Jadi kita butuh bantuan semua orang. Saya tahu ini permintaan yang berat saat ini. Okay, no. Apakah kalian dekat? Ya, kami sangat dekat. Oke, apakah dia pernah bilang ada orang yang bermasalah dengannya atau hal serupa? Dia gay dan akrab dengan hampir semua orang. Dia akrab dengan semua orang? Oke. Saya baru tahu dari ITA minggu lalu bahwa dia sudah membeli senjata dan... Dia bilang itu untuk perlindungan? Dia hanya bilang dan seperti... Saya tidak tahu, dia baru saja keluar dari penjara. Dia baru saja membeli senjata api. Iya. Kamu bilang 2 seminggu lalu? Aku baru tahu, aku nggak tahu kapan kamu benar-benar mendapatkannya. Aku ingin tahu apa yang dia katakan.
Dia sudah menelepon dan bilang kalau sepupumu terlibat pertengkaran, tapi aku tahu kamu sempat bilang sesuatu tentang seseorang yang membawa 2 senjata. Ya, tampaknya mereka berdua membawa senjata. Kira-kira sih, kan? Sepupu saya membawa senjata lalu diambil dari mereka. Siapa yang membawanya pergi? Saya tidak tahu. Jadi ada orang lain di sini? Saya pikir mereka nongkrong, tapi saya tidak tahu detailnya. Saya diberitahu dan saya langsung terbang ke sini secepat mungkin. Jadi seseorang sudah mengambil kedua senjata itu? Iya. Lalu? Kurasa mereka mengembalikannya setelah beberapa saat. Aku tidak tahu sudah berapa lama atau apa yang diperdebatkan. Bibiku hanya memintaku datang ke sini agar aku tahu apa yang terjadi dan memastikan dia baik-baik saja. Salah satu anggota keluarga Steven menjelaskan bahwa mereka mengetahui adanya pertengkaran yang melibatkan senjata dan diduga melibatkan orang ketiga yang tidak dikenal. Para penyelidik menghabiskan 3 hari berikutnya mencari Isaiah, tetapi pada akhirnya semuanya bergantung pada seorang pemberi informasi yang menurut polisi memberitahu mereka tentang keberadaannya, yang kemudian memicu pengejaran berkecepatan tinggi. Angkat tanganmu, keluar dari mobil sekarang, keluar dari mobil sekarang. Keluar dari mobil, keluar dari mobil. Hey, come towards me! Come towards me! Saya tidak bisa, mobil saya masih dalam posisi jalan. Tetap di situ, jangan bergerak. Saya pegang kalian, datang ke arah saya dulu. Hey Bobby, ambil dia dan komandonya. Bobby, you take command. Hey, berdiri, berdiri, berdiri. Tetap angkat tanganmu. Jalan ke arahku. Oke, jalan ke arahku. Oke, saya jalan. Angkat tanganmu ke atas. Saya tidak punya apa-apa. Geser ke kanan. Kamu akan menahan. Jalan ke arah saya, jalan ke arah saya. Angkat tanganmu, terus jalan ke arah saya. Jalan ke arah saya sekarang. Tetap angkat tanganmu. Saya mundur, saya mundur. Tetap di situ. Jalan ke arah saya, jalan ke arah saya. Tetap angkat tanganmu. Terus jalan. Para penyelidik mengatakan Isaiah mencapai kecepatan lebih dari 80 mil per jam di zona 30 mil per jam setelah polisi melihatnya mengemudi dan mencoba memberhentikannya. Itu terjadi beberapa menit sebelum pengemudi berbahaya itu dihentikan melalui manuver pit. Di sini berhenti. Berlutut, tangan di atas kepala. Letakkan tanganmu di belakang punggung. Yeah, it's him. It's him. Kami berhasil menangkapnya. Jadi kami mendapat telepon yang mengatakan bahwa mereka melihatnya di sebuah SUV warna coklat. Lalu mereka memberikan saya ciri-cirinya. Saya bilang ke Vonsuela yang bersama saya, "Hey, ikut saya." Mereka bilang ke saya kalau dia mungkin sedang mengisi air di mobil, jadi saya dan dia lewat dan saya melihatnya. Saya lihat lampunya menyala, lalu saya bilang ke Vons. Saya terus saja menyetir karena dia tepat di belakang saya, jadi saya memutar dan saya bilang ke dia, "Hey, dia ada di sana." Saya bilang, "Ayo kita masuk bersama," lalu ada orang di sebelah. Kita pun mencoba memberi pengumuman, tapi kemudian dia langsung kabur, jadi kami mulai mengejarnya dan dia hampir saja menabrak di sini. Lalu saya berhasil mengejarnya, jadi saya bilang, saya akan menabraknya sekarang. Saya menabraknya dan dia langsung menyerah, langsung menunjukkan tangannya kepada kami. Ya, ayo. Jadi bro besar, baik-baik saja. Gue nggak ngelakuin itu bro. Gue nggak ngelakuin apa-apa. Gue nggak ngelakuin itu bro. Gue bahkan nggak punya kesempatan buat ngomong. Lo bakal ngomong sama detektif sekarang juga. Iya, lo bakal ngomong sama detektif sekarang juga. It's your license.
Hei, tapi lo juga tahu, lo bakal kena satu dakwaan lagi karena kabur dari gua. Oke, soalnya gua ada persis di belakang lo, dan lo yang nyetir. Jadi gua kasih tahu sekarang, buat yang itu. Gue terima yang itu. Oke, bos? Baiklah. Baiklah. Aku bilang akan menelepon dia. Mereka jawab dia sedang di... Mereka bilang, tapi dia sudah pergi 25 menit yang lalu dan mereka bilang dia seharusnya kembali. Aku tanya, kamu tahu dia di sana? Mereka beri deskripsi persis seperti yang dia kenakan. Lalu mereka bilang dia mungkin ada di SUV warna krem yang ukurannya lebih kecil. Aku dan Valencia bersama menuju Van Patten. Dan kami melewatinya di Almeida. Aku melihatnya dan bilang, oh sial, itu dia. Jadi aku nggak mau langsung menemui Valenzuela tanpa memberitahu kalau aku sudah melihatnya. Kami putar balik, bicara dengan Valenzuela dan memberitahunya, hey, tersangka kode 1 ada di jalan itu. Aku bilang, bersiaplah. Kita akan bergerak cepat dan keras lalu mendekatinya. Dan satu-satunya hal yang menarik perhatianku adalah ada seorang pria di sebelah kiriku bersembunyi di dekat sebuah van. Jadi aku bilang, sial, jadi aku agak merasa terjebak. Lalu dia menyalakan mobilnya dan langsung pergi. Jadi aku berpikir, itu dia. Karena aku melihat dia menoleh dan aku yakin itu dia. Jadi ayo pergi, ya. Saat dalam perjalanan ke kantor polisi, Isaiah mencoba membela dirinya. Alasan kenapa saya pergi, saya sudah pergi sebelum kejadian itu terjadi. Kamu harus bicara. Kamu nggak harus bicara sama saya sekarang, bos. Lebih baik bicara sama detektif. Oke? Saya tahu orang bilang itu saya, tapi sumpah saya nggak melakukannya. Itu sebabnya saya tanya, kamu mau bicara sama detektif atau enggak? Karena saya punya 7 surat penangkapan buat kamu, jadi kamu tetap masuk penjara bagaimanapun juga. Saya tahu, makanya saya cuma mau bilang ke dia kalau saya nggak ngelakuin itu. Nanti kalau dia datang, dia akan bicara denganmu, oke? Sesampainya di kantor polisi, seorang petugas mengawal tersangka masuk sebelum mengetahui riwayat kriminalnya yang panjang. Sekarang, tidak. Kamu bisa menyegarkan diri di sini. Apa kamu kehilangan banyak berat badan? Di SIM-mu, kamu tampak berisi. Di SIM saya? Atau di kartu tanda pendudukmu? Iya? Pilih saja salah satu sisi, tidak masalah. Kamu punya air? Baik, aku ambil sekarang. Ada sesuatu di sakumu? Mungkin aku punya vape. Aku punya uang di kaos kakiku. Di kaos kakimu? Yang itu, apa itu saja yang kamu punya di sana? Kamu punya luka, ada apa di situ ya? Apa? Tangan, kaki, dan lengan saya. Kapan kamu mendapatkannya? Apakah mereka seperti terbuka? Tidak, kamu hanya tanganku kacau. Ya? Ada sesuatu di sepatumu? Baiklah, pakai sepatumu lagi. Siapa yang menembakmu? Kamu melihatnya? Iya. Siapa yang menembakmu? Kau sudah banyak kasus kejahatan, bos. Pekerjaan meja, tidak hadir di pengadilan, tidak hadir di pengadilan. Iya, saudara, terima kasih. Penganiayaan keluarga. Pembunuhan tingkat pertama.
penganiayaan dan penyerangan keluarga, arseni, penganiayaan terhadap anggota keluarga, ya 7. Detektif yang mewawancarai tersangka menyatakan Isaiah terus menyangkal telah menembak Steven. Juri akhirnya menyatakan Isaiah bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan menambah hukuman karena senjata api. Dia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Apa yang ada di bawahnya? Hitam, oke.